Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you all always in a good condition ya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran yang kedua. Silahkan kamu berdoa dulu sebelum mendengarkan materi, biar nanti bisa diterima dengan baik materinya ya. Silahkan berdoa semuanya. Ya, video pembelajaran yang kedua kita hari ini akan membahas tentang kerucut ya, bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk kerucut. Seperti apa itu kerucut dan apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Silahkan disimak videonya. Oke, ini dia bangun ruang sisi lengkung kerucut. Sama seperti tabung dulu ya, minggu lalu maksudnya. Jadi bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan selimut yang mempunyai bentuk irisan lingkaran gitu. Nah, itu juga gambarnya masih sama, ada tabung, ada kerucut, ada bola. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah yang kerucut. Oke, kita mulai. Ini dia unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut. Nah, kamu bisa lihat di gambar itu, kerucut itu bisa dipresentasikan dengan 3 dimensi ya. Jadi kamu melihatnya kayaknya dia punya 3 dimensi gitu. Unsur yang pertama adalah sisi. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran, itu yang diarsir yang bagian bawah, dan sisi lengkung yang disebut selimut yang tidak diarsir ya. Sisi lengkung itu selimutnya. Oke. Terus yang berikutnya adalah tinggi. Jarak dari titik puncak kerucut itu yang huruf C ya kan, sampai dengan ke titik pusat alasnya. Gitu, bidang alas. Dinotasikan dengan T kecil, sama ya. Tinggi itu T kecil sama kayak tabung kemarin gitu. Yang berikutnya adalah jari-jari. Jari-jari itu luas garis OA atau OB. Jadi dari O sampai A atau O sampai B itu adalah namanya jari-jari. Dinotasikan dengan R kecil sama. Terus yang unsur berikutnya adalah garis pelukis. Garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak pada lingkaran terus ditarik ke ujung lingkaran. Itu yang hurufnya itu CB atau CA itu ya, yang samping itu ya. Dinotasikan dengan huruf S kecil, itu namanya garis pelukis. Unsur kerucut ada 4 ya, silahkan dipahami. Kita ke berikutnya, yaitu sifat-sifat kerucut. Sifat-sifat kerucut yang pertama memiliki 2 buah sisi, 1 alas, 1 sisi lengkung. Tadi udah dikasih tahu. Terus tidak mempunyai rusuk dan tapi mempunyai 1 titik sudut yang atas ya, titik sudut yang atas itu. Tidak memiliki diagonal dan bidang diagonal. Oke, itu juga sudah paham. Terus yang berikutnya lagi adalah jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran dan juring lingkaran gitu. Jadi nanti ada lingkaran, ada juring namanya. Nanti ada gambarnya untuk bisa lebih jelasnya ya. Terus ke ini dia, nah ini gambarnya nih, itu bentuk kerucutnya yang sebelah kanan itu jaring-jaringnya. Jadi ada lingkaran, ada juring. Jadi kalau yang lingkaran itu yang bagian bawah alas itu akan jadi lingkaran penuh. Terus yang selimut kerucut itu akan jadi juring namanya, kayak gitu ya. Jadi bentuknya ketika dibuka jadi seperti itu, disebut juring. Nah, kita ke luas permukaan atau luas sisi. Yang pertama kita cari luas alasnya dulu. Alasnya lingkaran, rumus luas lingkaran berarti pi r kuadrat ya. Udah dibahas juga minggu lalu. Terus kita ke garis pelukisnya. Garis pelukis itu juga disebut apotema, simbolnya S kecil ya. Rumus garis pelukisnya adalah atau S sama dengan akar dari R kuadrat plus T kuadrat. Jadi S itu kan sisi miring, ini pakai Pitagoras ya. Jadi sisi miring itu sama dengan jari-jari kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat ya. Ini menggunakan konsep Pitagoras itu untuk mencari garis pelukis atau apotema yang
disimbolkan dengan S kecil. Terus kita ke luas selimut sekarang. Luas selimutnya adalah PRS. Ya, karena selimutnya itu adalah juring lingkaran. Jadi nanti ada P, ada R, dan ada garis pelukis atau apotemanya. Nah, udah ketemu semua luas alas sama luas selimutnya, langsung kita gabungkan. Jadi luas permukaannya sama dengan PR kuadrat ditambah PRS atau PR dalam kurung R plus S. Catatannya, garis pelukis pada kerucut adalah jari-jari pada selimut kerucut gitu ya. Jadi S itu sama dengan jari-jari selimutnya gitu. Keliling alas kerucut, panjang busur selimut kerucut itu keliling alasnya itu adalah panjang busur. Panjang busur tuh yang mengikuti garis merah itu namanya panjang busur. Gitu, itu catatannya. Jadi garis pelukis pada kerucut itu jari-jari selimut, bukan jari-jari lingkaran ya, jari-jari selimut. Ingat-ingat. Nah, kita lanjut ke contoh soal nih. Diameter alas kerucut mempunyai panjang 14 cm. Jadi diameternya 14 cm, garis pelukisnya 25 cm. Tentukan yang pertama luas selimut, yang kedua luas alas, tinggi, dan luas permukaan. Wah, ini lengkap nih soalnya ya. Rumusnya ada di atas biar kamu gampang mengingatnya. Setelah itu biasakan kamu menuliskan apa yang diketahui biar enggak bingung gitu. Yang pertama yang diketahui adalah D-nya atau diameternya 14 cm. Terus yang diketahui lagi garis pelukisnya. Oh iya, kamu tulis dulu R-nya. Karena D-nya 14 berarti R-nya 7 ya. Nah, setelah itu kita tulis S kecilnya atau apotemanya atau garis pelukisnya adalah 25 cm. Nah, setelah itu baru deh kita menuju ke pertanyaan. Yang pertama kita suruh nyari luas selimut. PRS. Nah, gampang, tinggal masukin aja 22/7. R-nya 7, S-nya 25, tinggal dihitung. Silahkan di pause videonya, kamu coba menghitung dulu gitu caranya. 7 sama 7 habis kita coret, 22 kali 25 hasilnya 550 cm kuadrat. Oke, yang kedua kita mau nyari luas alas. Luas alas makan lingkaran ya, gampang ya. PR kuadrat pasti. Jadi Pi-nya 22/7, R-nya 7 sama 7 lagi ya, R kuadrat. Dicoret 22 kali 7 adalah 154 cm kuadrat. Terus sekarang kita suruh nyari tinggi nih. Karena tingginya kan belum nemu ya. Tinggi itu T, kita pakai Pitagoras yang tadi. Jadi memanfaatkan R sama S. Nah, itu gambarnya. Jadi yang sisi miringnya kan S 25. Terus jari-jarinya 7. Nah, T-nya bisa dicari dengan cara 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Bisa ya, ini Pitagoras. Wah, ini harusnya udah khatam, ini udah paham banget Pitagoras harusnya ya. Jadi 625 dikurangi 49 hasilnya adalah 576. Akar dari 576 adalah 24 cm. Itu tingginya. Nah, sekarang kita mau ke luas permukaannya ya. Silahkan sambil ngitung. Nah, ini 7, 25 sama 24 ini triple Pitagoras. Jadi kalau kamu hafal triple Pitagoras, pasangannya itu ada 7, ada 24, ada 25 ya. Nah, sekarang kita ke luas permukaan. Ada PR dalam kurung R plus S. Kita langsung tulis aja 22/7 kali 7. Iya. Nah, ditambah 7 plus 25. Dicoret. Iya, itu kamu bisa hitung sendiri ya untuk latihan. Silahkan sengaja Bu Endah tutupin biar kamu bisa belajar menghitungnya ya. Gampang, insya Allah hasilnya
bisa ketemu seperti itu. Contoh 1 oke ya. Kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Ya, luas selimut sebuah kerucut adalah 440 cm² dan panjang garis pelukisnya 20 cm. Tentukan luas alas kerucut tersebut. Kamu disuruh nyari luas alasnya. Tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu adalah luas selimut 440 cm². Terus S ya kan, yang diketahui adalah 20 cm. Nah, kita suruh nyari luas alasnya. Berarti kan kita butuh dari jari-jari. Nanti kita harus cari jari-jari. Nah, luas selimutnya itu kan Pi R S. Ya, jadi 440. Pi-nya bebas sih sebenarnya, mau pakai yang mana aja boleh, tapi lebih baik pakai yang 22/7. R-nya kita belum tahu, itu yang akan dicari. S-nya 20. Nah, kita akan cari R nih ya. Habis itu R akan sama dengan 440 dikalikan dengan 7 dibagi dengan 22 kali 20 gitu. Coret-coret nolnya, 44 sama 22 juga bisa dicoret. Habis ya sama 2 yang itu, jadi sisanya R-nya adalah 7 cm. Kalau R-nya udah ketemu, luas alasnya bisa kita cari luas lingkaran, yaitu Pi R². 22/7 kali 7 kali 7. 7-nya kita coret. Nah, seperti itu. Terus 154 cm². Oke, selesai contoh 2. Semoga bisa dipahami ya. Kita sekarang ke volume kerucut. Nah, di situ tetap ya, di situ unsur-unsurnya ada T, ada R, ada S. Volume kerucut ini gini nih, kerucut dapat dipandang dari sebuah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Kalau kamu ingat limas ya, limas segitiga, limas segi 4. Nah, ini juga bisa dipandang sebagai limas tapi alasnya lingkaran. Nah, jadi luas alas kali tinggi. Sepertiga sama kayak rumusnya limas. Jadi sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya lingkaran, jadi rumus luas alasnya Pi R², tingginya T. Nah, itu juga sama 1/12 Pi D² kali T kalau diketahui diameter. Cuman sih lebih rumit ya kalau 1/12, jadi lebih baik pakai yang rumus 1/3 Pi R² T. 1/3 luas alas kali tinggi, seperti itu. Kita ke contoh soal. Diketahui tinggi kerucut 7, volumenya 264. Hitunglah jari-jarinya dengan Pi 22/7. Oke. Seperti biasa, kita akan menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Ingat ya, yang diketahui itu adalah T-nya 7, terus V-nya, volumenya 264 cm3. Nah, yang ditanya R-nya. Kalau ada soal seperti ini, kita langsung masuk dulu rumus volumenya. Jadi tulis aja V sama dengan 1/3 Pi R² kali T. Nah, gitu. Jadi 1/3 volumenya ditulis 264, 1/3 Pi-nya 22/7. Jari-jarinya kita belum tahu, R²-nya, T-nya adalah 7. Kalau sudah seperti itu, 7-nya kita coret, jadi sisanya R² sama dengan 264 kali 3, ya kan, karena yang 3 pindah ruas ke sana jadi perkalian, terus dibagi dengan 22. Nah, hasilnya adalah, kita tuliskan, dicoret dulu biar lebih gampang. 264 dibagi 22 itu hasilnya 12. Jadi 12 kali 3 36.
Berarti R kuadrat adalah akar dari R kuadrat 36, R-nya adalah akar dari 36 yaitu 6 cm. Itu adalah jari-jarinya. Bisa ya semuanya ya. Mengotak-atik dari rumus asal, rumusnya rumus volume gitu ya. Nah, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Luas limut sebuah kerucut adalah 550 cm kuadrat. Panjang garis pelukisnya 25. Tentukan volumenya. Ditulis dulu ya yang diketahui. Luas limutnya 550 cm kuadrat. Terus pelukisnya atau es kecil 25 cm. Volumenya itu yang dicari. Nah, sebelum menuju ke volume kita akan mencari jari-jari dulu nih. Jari-jari dicarinya dari luas limutnya. Luas limut sama dengan PR kali S. 550 sama dengan 22/7 kali R yang akan kita cari, belum tahu ya. Terus S-nya 25. Nah, berarti R sama dengan 550 kali 7 dibagi dengan 22 kali 25. Seperti itu ya kan. Setelah itu bisa kita coret 550 sama 25 dibagi tuh biar lebih sederhana ya kan. Hasilnya adalah 22. Nah, 22 coret sama 22 habis. Hasilnya R-nya sama dengan 7 gitu kan, lebih mudah ya kalau disederhanakan. R-nya udah ketemu, kita mau nyari apa sekarang yang belum ada, yaitu tingginya dengan Pitagoras. Sisi miring 25, alasnya 7, kita cari T-nya. Nah gitu kan, itu triple Pitagoras ya, 7, 25, 24. Tadi kan udah kita bahas ya triple Pitagoras itu. Nah, berarti kalau tingginya udah ketemu 24, volumenya bisa kita cari. 1/3 PR kuadrat T akan sama dengan 1/3 kali 22/7, R-nya 7 ya kan. Terus T-nya adalah 24. 7-nya kita coret, 3 sama 24 kita coret, sederhanakan sisa 8, berarti hasil akhirnya 22 kali 7 kali 8, hasilnya 1232 cm kubik. Selesai seperti itu, semoga bisa dipahami videonya ya. Ini ada evaluasi, silahkan dikerjakan. Nah, ini dia. Yang pertama, ini yang tabung ya, materi minggu lalu. Karena minggu lalu kan belum ada evaluasi. Luas limut tabung tingginya 15 cm adalah 1650. Jadi tingginya 15, luas limutnya 1650. Ditentukan jari-jarinya, kamu suruh nyari dengan pi 22/7 sama suruh nyari volumenya. Silahkan dikerjakan di kertas. Nanti hasilnya di WA Japri ke Bu Endah ya. Ini yang tabung. Nah, yang kedua nih Bu Endah ada soal yang tentang kerucut yang barusan kita bahas. Nah, ada gambar di situ. Jari-jarinya 5, tingginya 12, apotemanya atau es kecilnya 13. Silahkan kamu cari volumenya sama cari luas permukaan dari si kerucut. 2 soal evaluasi ini harus selesai sekarang pada saat pembelajaran ya kan. Setelah ini langsung kamu kerjakan. Yang sudah selesai langsung Japri aja WA. Nomor WA Bu Endah masih simpen kan ya? Silahkan di Japri, di foto dengan tulisan yang jelas. Jangan lupa kasih nama ketika kamu ngirim WA ya, karena Bu Endah nggak menyimpan semua nomor, takut memorinya penuh gitu. Jadi tolong kasih nama. Oke, itu dia materi kita hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Terus jangan lupa evaluasi soalnya dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti di foto dan dikirim Japri ke WhatsApp ya. Terima kasih atensinya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin ada. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa protokol kesehatan dijalankan ketika